Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang function dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman lain, mungkin istilahnya sedikit berbeda. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Java, mungkin akan dikenal istilah method. Kalau menggunakan bahasa yang lain, mungkin juga dikenal dengan istilah yang lain lagi, misalkan subroutine. Di pemrograman bahasa pemrograman Python untuk membuat function itu kita bisa menggunakan keyword def, kemudian diikuti dengan nama functionnya. Misalkan kita membuat function dengan nama sapa, maka kita tinggal menuliskan def spasi sapa diikuti buka dan tutup kurung, kemudian diikuti dengan titik 2, kemudian isi functionnya. Nah, di sini kita bisa menuliskan perintah apapun. Contoh di sini misalkan kita menuliskan perintah print halo. Maka maksud dari dua baris ini adalah kita membuat function dengan nama sapa, di mana nanti ketika function itu dijalankan dia akan menuliskan output berupa tulisan halo. Bagaimana cara menjalankannya? Pertama kita jalankan dulu ini agar functionnya bisa dijalankan. Nah, selesai, maka ketika kita ingin memanggil functionnya, kita cukup dengan menuliskan nama functionnya. Di sini kita sudah membuat dengan nama sapa, maka kita tinggal panggil saja functionnya dengan menuliskan nama functionnya sapa. Begini. Kita bisa jalankan, maka muncul di layar tulisan halo. Nah, kita bisa menuliskan apapun di sini sebagai isi fungsinya. Jadi misalkan ketika fungsi sapa ini ada tulisan halo, kita bisa menambahkan satu perintah lagi, misalkan print begini, nama saya Agus, misalkan begitu. Kita jalankan lagi, maka ketika function itu dijalankan, maka dia berubah seperti ini. Maksudnya adalah ketika fungsi sapa ini dijalankan, dia akan menjalankan dua baris perintah ini. Kita bisa memasukkan apapun, bukan hanya print saja, tapi misalkan kita bisa memasukkan percabangan, looping, dan lain di sini. Yang perlu diperhatikan adalah ketika selesai menuliskan titik 2 di sini, dia akan menjorok ke kanan, karena misalkan ini kita geser ke kiri di sini, maka outputnya akan berbeda. Di sini akan dianggap bahwa perintah print nama saya Agus ini bukan satu kesatuan dengan fungsinya, dianggap baris berbeda sendiri. Kalau kita ingin menuliskan print nama Agus ini sebagai masuk dalam fungsinya, maka dia harus sedikit menjorok ke kanan seperti ini. Nah, mungkin seperti itu terkait penggunaan function. Nah, function sapa ini andai kata dijalankan lebih dari satu kali seperti ini, sapa kemudian kita jalankan lagi sapa, maka dia dua baris perintah ini juga akan dijalankan sebanyak 3 kali. Kita coba saja. Nah, seperti itu. Nah, itu terkait penggunaan function. Ketika kita membuat function, kita juga bisa menambahkan parameter di dalam function tersebut. Fungsi parameter adalah seperti input yang akan dimasukkan ke dalam function yang nanti akan bisa diolah di dalam function tersebut. Contoh, misalkan kita membuat function dengan nama salam, nah, kita bisa menambahkan parameternya. Letak parameter adalah di antara buka dan tutup kurung ini. Nama parameter bisa apapun. Contoh di sini saya menambahkan parameter dengan nama. Nah, ikuti dengan titik 2, maka maksud dari baris perintah ini saya membuat function dengan nama salam, kemudian di dalam function tersebut ada satu parameter dengan nama. Misalkan contoh fungsinya bisa menjalankan perintah print ini, kemudian diikuti dengan hi begitu, kemudian diikuti dengan parameternya nama. Nah, di sini parameter nama di sini akan dimasukkan ke bagian sini. Jadi nanti harapannya outputnya adalah ketika function salam ini dijalankan dengan memasukkan satu parameter nama, dia akan muncul di layar outputnya yaitu hi diikuti dengan isi parameternya. Kita coba saja.
Itu kita jalankan salam, kemudian kita isi parameternya katakanlah dengan tulisan bagus. Kita jalankan, maka muncul di layar hai bagus. Di sini yang berada di dalam kurung ini adalah difungsikan sebagai parameter. Jadi nanti tulisan bagus ini dia masuk sebagai parameter nama, di mana ketika dijalankan muncul di layar hai diikuti dengan isi parameternya yang tadi sudah kita isi dengan tulisan bagus. Nama parameter sendiri juga, isi parameter juga bisa kita ganti, dan ketika isi parameternya diganti maka otomatis outputnya juga akan berganti. Contoh, misalkan kita buat lagi salam, misalkan nama orang misalkan siapa Cindy begitu, kemudian ada lagi salam misalkan Dani misalkan begitu, kemudian yang ketiga salam misalkan Dewi. Nah, kita lihat di sini function salam dijalankan hanya 3 kali dengan isi parameter yang berbeda. Kita jalankan, maka muncul di layar outputnya sesuai dengan parameter yang kita masukkan tadi. Nah, itu contoh menggunakan memanggil function dengan menggunakan parameter. Seperti yang sudah disebutkan tadi di awal, ketika kita membuat function, kita bisa memasukkan perintah apapun ke dalam function tersebut. Bukan hanya menampilkan tulisan print saja, tapi bisa menambahkan perintah-perintah yang lain. Contoh misalkan percabangan, kemudian perulangan, looping, kemudian kita juga bisa menambahkan array di dalamnya, dan array pun juga bisa dimasukkan ke dalam function sebagai parameter. Contoh di sini kita membuat function dengan nama print nama, kemudian diikuti dengan menambahkan satu parameter di dalam function print nama ini, katakanlah nama parameternya nama, begitu. Kemudian isi dari functionnya yaitu kita menambahkan sebuah looping, perulangan for begitu. Kemudian kita bervariabel x sebagai counternya in nama begini, kemudian diikuti dengan perintah print nama, kemudian diikuti dengan isi parameternya di sini. Nah, di sini nama di sini nanti kita bisa memasukkan array, kemudian x di sini adalah sebagai indeks dari array-nya, indeks ke 0, ke 1 dan seterusnya, diambil dari array nama. Maka kita masukkan di sini yaitu x-nya, bukan array-nya, tapi indeks dari array-nya. Kita jalankan dulu. Sekarang kita bisa memanggil fungsinya dengan cara seperti ini. Misalkan saya buat array dengan nama mahasiswa, kemudian isi array-nya adalah serangkaian data bertipe string ya. Contoh data pertama Jess gitu, kemudian Eko, lalu siapa Maksa, bahkan berikutnya kemudian berikutnya misalkan seperti ini. Ini kita buat array dengan nama mahasiswa, di mana di dalamnya ada 5 data. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 5 string ya. Yang dimana semuanya ini disimpan dalam array dengan nama mahasiswa. Nah, kita bisa panggil function yang sudah kita buat tadi dengan print ini. Kemudian array mahasiswa di sini kita masukkan sebagai parameternya. Kita jalankan, maka dia akan menjalankan perintah ini for, di mana x ini berupa indeksnya diambil dari array
parameternya. Nama parameternya adalah mahasiswa berupa array dengan isi sebanyak 5 string ini nama, kemudian array ke-0, nama, array ke-1, dan seterusnya, dimana untuk menampilkan kelimanya lewat perulangan for ini. Nah, itu contoh bagaimana menerapkan function, kemudian menambahkan looping di dalam function tersebut, sekaligus dengan memasukkan array sebagai parameternya. Salah satu manfaat dari pembuatan function adalah kita bisa membuat function, kemudian hasil dari function tersebut kita bisa panggil lagi di function yang lain, sehingga program kita nanti, source code kita nanti jauh menjadi lebih sederhana, jauh menjadi lebih mudah untuk diperbaiki jika ada error atau kesalahan. Nah, contoh di sini tadi kita sudah membuat function di awal dengan nama salam. Nah, function salam ini kita bisa panggil di function yang lain. Contoh misalkan function salam ini kita panggil di function print nama yang baru saja kita buat tadi. Nah, ini kita modifikasi sedikit, perintah print nama di sini kita ganti dengan function salam, memanggil function salam. Ya. Jadi kita tadi sudah membuat function salam, nah kita panggil di sini. Di atas kan, dimana function salam di sini dia akan memanggil atau menuliskan di layar isi dari parameternya. Artinya saja di sini kita panggil di sini salam. Kita coba jalankan. Oke. Nah, sekarang mestinya ini sedikit berubah ya. Nah, begitu. Jadi yang tadinya nama siapa begitu menjadi hi. Kenapa hi? Karena function salam di sini kalau kita lihat di atas, nah itu dia memanggil isi parameternya, kemudian di depannya ditambahkan tulisan hi di sini. Nah, jadi program kita menjadi lebih sederhana nanti. Ada function print nama, kemudian di dalamnya kita memanggil function yang lain. Nah, ini contoh bagaimana memanggil sebuah function di dalam function yang lain. Contoh berikutnya adalah bagaimana jika parameter di function tersebut lebih dari satu, termasuk bagaimana juga untuk memasukkan sebuah percabangan ke dalam sebuah function. Nah, kita lewat contoh saja, misalkan kita buat function dengan nama bandingkan, kemudian di function bandingkan ini kita memasukkan parameter lebih dari satu, ada 2 parameter. Parameter pertama misalkan kita tulis dengan nama build1, kemudian parameter kedua kita tulis atau beri nama dengan nama build2. Nah, di sini kita membuat function dengan nama bandingkan, di mana di dalam function tersebut kita bisa memasukkan 2 parameter. Di sini parameternya kita kasih nama dengan build1 dan build2. Isi fungsinya yaitu secara umum kita membandingkan mana yang lebih besar di antara parameter build1 dan build2, di mana nanti outputnya adalah bilangan yang paling besar di antara keduanya. Maka perlu kita cek parameter ke-1 dan parameter kedua ini mana yang lebih besar. Kita bisa menggunakan percabangan if, kemudian kita bandingkan antara parameter ke-1 dengan parameter kedua. Di sini, jika parameter ke-1 dalam hal ini adalah bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, maka yang muncul di layar adalah isi dari parameter pertama dalam hal ini, yaitu bilangan atau build 1. Nah, namun jika tidak, kita cek lagi else if atau disingkat elif begini, jika parameter kedua lebih besar dari parameter pertama, maka yang muncul di layar adalah parameter kedua. Dalam hal ini kita beri nama tadi parameter keduanya yaitu bilangan 2. Nah, namun bagaimana jika parameter pertama dan parameter kedua itu ternyata bilangannya adalah sama besar? Maka di percabangan terakhir kita cek yaitu else. Nah, berarti
jika bilangan 1 dan bilangan 2 itu tidak ada yang sama besar alias sama besar semua, kita tulis di layar print sama besar. Kita jalankan dulu. Oke, bagaimana cara menjalankan function ini? Kita panggil nama functionnya, bandingkan, kemudian ingat ada 2 parameter, maka kita harus masukkan parameter di sini, misalkan parameter pertama 10, kemudian parameter kedua 20. Maka logikanya yang muncul di layar atau sebagai outputnya yaitu yang bilangan yang paling besar, dalam hal ini 20. Kita jalankan, muncul di layar 20. Bagaimana jika antara parameter 1 dan parameter 2 itu sama besar? Kita tuliskan nama functionnya, katakanlah sama-sama 20. Muncul di layar yaitu sama besar. Ini adalah contoh bagaimana membuat function dengan parameter lebih dari 1 dan memasukkan percabangan ke dalam function tersebut. Ketika kita membuat function, outputnya tidak harus berupa tulisan di layar dengan memanggil perintah print dan yang lain. Kita juga bisa membuat function, kemudian function tersebut menghasilkan output berupa data. Nah, ketika function yang kita buat ini menghasilkan output berupa data, kita bisa menggunakan kata kunci berupa return. Contoh di sini kita membuat function dengan nama volume balok, katakanlah vol balok begitu. Kemudian ada 3 parameter. Parameter pertama katakanlah panjang, parameter kedua lebar, parameter ketiga adalah tinggi. Kita singkat B, L, dan T. Untuk menghitung volume balok, kemudian kan panjang dikali lebar dikali tinggi. Namun di sini fungsinya tidak menampilkan di layar hasil dari perkaliannya, tapi dia menghasilkan berupa data, di mana data ini nanti harus ditampung dalam sebuah parameter, dalam sebuah variabel. Ketika function itu menghasilkan sebuah data, maka kita bisa memanggil keyword berupa return. Return begini, apa yang di return atau apa yang dihasilkan sebagai data, yaitu hasil perkalian dari 3 parameter tadi, yaitu B dikali L kemudian dikali T. Nah, seperti ini kita jalankan, sehingga nanti ketika function volume balok ini dijalankan, dia akan menghasilkan nilai berupa data, yaitu hasil dari perkalian ketiga parameternya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan saya punya variabel panjang, kita isi dengan angka 10, kemudian kita punya variabel lebar, di sini kita isi dengan 20, kemudian variabel tinggi kita isi dengan 30. Lalu kita buat variabel lagi bernama vol atau volume gini ya, volume. Nah, kita variabel volume, di mana isi variabel volume itu adalah output dari function vol balok tadi. Nah, kita panggil fungsinya vol balok, kemudian parameter panjang, lebar, tinggi di sini kita masukkan di dalam parameter function vol baloknya, panjang, lebar, tinggi. Nah, di sini kalau di sini kan PLT. Nah, di sini variabel panjang nanti kita masukkan ke sini sehingga nanti masuk ke dalam variabel parameter P di sini. Lebar dia masuk ke parameter L, dan tinggi dia masuk ke parameter P. Kemudian dijalankan, dikali semua, hasil dari perkalian ketiganya yaitu dengan memanggil fungsi vol balok di sini akan ditampung ke dalam variabel volume. Lalu kita tampilkan hasilnya. Yang perlu dicatat, yang kita tampilkan di sini bukan nama fungsinya, tapi isi dari variabel volume tadi. Print volume kita jalankan, maka hasilnya adalah 6000. Nah, ini adalah contoh bagaimana
kita membuat function dan function itu menghasilkan sebuah data, di mana data tadi harus ditampung ke dalam sebuah variabel. Di beberapa bagian awal tadi kita sudah menyinggung bahwa ketika kita membuat sebuah function, maka di dalam function tersebut kita bisa memanggil function-function yang lain. Contoh di sini, tadi kita sudah membuat function dengan nama beri nama, kemudian di dalamnya itu kita bisa memanggil function yang lain, yaitu function salam. Nah, salah satu yang menarik ketika kita membuat function, selain dia bisa memanggil function yang lain, function yang kita buat tadi, dia juga bisa memanggil dirinya sendiri. Nah, teori ini di algoritma itu dikenal dengan istilah rekursif, yaitu sebuah function di mana di dalam function tersebut dia memanggil dirinya sendiri. Sebagai contoh, misalkan kita membuat function dengan nama recursive number. Nah, kemudian ada satu parameter dengan nama angka. Ini nama fungsinya. Kemudian isi fungsinya cukup sederhana, dia hanya menampilkan di layar isi dari parameternya tadi, yaitu print angka. Nah, gitu. Nah, hal yang menarik di sini, function yang tadi kita beri nama recursive number itu bisa dipanggil di dalam dirinya sendiri. Di sini kita memanggil lagi dengan nama yang sama persis, recursive number. Hanya saja parameternya itu tadi kita bedakan, yaitu angka min 1. Ini termasuk fungsi rekursif. Kenapa? Karena di dalam function recursive number ini dia memanggil dirinya sendiri, yaitu function recursive number. Hanya saja parameternya kita bedakan, yaitu angka min 1. Kita jalankan. Nah, kita panggil saja fungsinya recursive number. Ya, misalkan parameternya angka 5 begitu. Kita jalankan. Nah, di sini kita lihat sesuai dengan algoritma yang kita buat tadi, parameternya tadi ditampilkan di layar, kemudian dia memanggil dirinya sendiri, yaitu recursive number, kemudian parameternya tadi dikurangi dengan 1. Yang tadi 5 muncul di layar, kemudian dia memanggil dirinya sendiri, 5 kurangi 1, jadinya 4. Kemudian dengan 4 masuk sini, ditampilkan di layar 4, kemudian 4 dikurangi 1, masuk ke sini, ditampilkan di layar 4 kurangi 1, 3, dan seterusnya. Nah, ini dia bersifat infinite looping. Kenapa? Karena dia berjalan terus ini, kurangi 1, dan tidak berhenti. Nah, ini termasuk infinite looping. Nah, tentu ketika kita membuat function, kita tidak ingin hal ini terjadi, karena ketika infinite looping itu terjadi, resource memory, resource prosesor akan berjalan terus. Ini program ini terus berjalan, tidak akan berhenti. Maka kita harus membuat sebuah kondisi di mana function itu harus berhenti. Gitu. Bagaimana caranya? Nah, kita tinggal menambahkan garis perintah if di sini. Jadi, untuk menghentikan function tadi pada kondisi tertentu. Misalkan jika parameter angka atau variabel angka itu nilainya masih lebih besar dari 0, maka jalankan function-nya. Sehingga ketika isi parameternya ini kurang dari 0 atau min 1 dan seterusnya, dia tidak menjalankan atau berhenti menjalankan fungsi rekursifnya. Kita jalankan lagi. Salah ya, kurang titik dua. Ini tadi kita coba ulang, jalankan lagi. Dia akan berhenti pada titik ketika isi variabel atau isi parameternya tepat pada 0. Nah, ini contoh sebuah fungsi rekursif, di mana fungsi rekursif itu adalah function yang memanggil dirinya sendiri.
Namun ketika kita membuat fungsi rekursif, yang perlu diperhatikan adalah kita harus menentukan titik di mana fungsi itu harus berhenti. Karena jika tidak, fungsinya tadi akan berjalan terus dan mengakibatkan infinite looping atau looping yang tidak terhingga. Di mana ini ketika kita membuat program tentu sangat berbahaya karena programnya akan berjalan terus, tidak akan berhenti. Mungkin itu. Baik, dengan demikian berakhir sesi kita, topik bahasan kita tentang function. Anda bisa mencoba-coba sendiri, membuat function sendiri untuk memecahkan algoritma-algoritma atau permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin sebagai latihan, Anda nanti silakan dicoba bagaimana membuat function untuk menghitung permutasi sebuah angka. Kalau kita lihat rumus permutasi, nah seperti ini. Nah, silakan Anda coba dengan memanfaatkan function. Di sini rumus permutasi itu adalah n faktorial dibagi n min r faktorial. Nah, di sini Anda setidaknya bisa membuat dua function. Function pertama untuk menghitung nilai faktorialnya sendiri di sini, dan function kedua adalah untuk menghitung nilai permutasi keseluruhannya. Dan sebagai tips juga, untuk menghitung nilai faktorial, Anda bisa memanfaatkan rekursif ya. Fungsinya bersifat rekursif. Nanti Anda silakan coba, kemudian Anda silakan tuliskan kode program Anda, bisa di kolom komentar atau di forum yang telah disediakan. Dengan demikian berakhir sesi kita pada bab function ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.